Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan statistika distribusi normal Gauss yang beranggotakan saya sendiri Bunga dan ada Manggali Revalitanaya dan ada Gait Safirda dan Hana Rizkiani. Yang pertama, distribusi Gauss. Distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan peubah acak kontinu. Kurvanya berupa kurva normal. Distribusi ini merupakan salah satu yang paling penting karena sering digunakan. Fungsi distribusi Gauss diberikan dengan persamaan. Rumusnya fx sama dengan 1 per deviasi akar 2V pangkat E min 1 per 2 X kurang mu per deviasi pangkat 2. Keterangan, V sama dengan 3,14, E sama dengan 2,7183, mu sama dengan rata-rata dari distribusi populasi, deviasi sama dengan simpangan baku dari distribusi populasi. X sama dengan peubah kontinu yang daerah nilainya min tahingga kurang dari X kurang dari tahingga. Selanjutnya ada fungsi distribusi normal yang ditentukan oleh Gauss. Fungsi distribusi normal yang dikenal sebagai kurva Gauss adalah suatu fungsi matematika yang sangat penting dalam statistika dan probabilitas. Fungsi distribusi normal ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss dan dipopulerkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan karena sifat-sifatnya yang menarik. Fungsi distribusi normal memiliki bentuk kurva lonceng simetris terhadap nilai rata-ratanya, di mana titik puncak kurva berada di X sama dengan mu standar deviasi mengontrol lebar kurva, sedangkan nilai-nilai rata-rata mu mengontrol posisi pusat kurva. Fungsi distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, ekonomi, dan lainnya untuk memodelkan berbagai fenomena yang memiliki distribusi acak yang mendekati normal. Distribusi normal. Sifat distribusi normal yaitu ada grafiknya selalu terletak di atas sumbu X, lalu grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu, modus tercepat pada mu sama dengan 0,3839 per deviasi. Terus grafiknya asymptotis terhadap sumbu X. Yang terakhir ada luas grafiknya sama dengan 1 persegi. Untuk nilai deviasi yang semakin besar, kurvanya semakin rendah. Sedangkan untuk nilai deviasi yang semakin rendah, maka kurvanya semakin tinggi. Interval pada fungsi distribusi normal Gauss. 1. Interval satuan standar. Interval ini merujuk pada rentang nilai di sekitar nilai rata-rata mu distribusi normal yang dinyatakan dalam satuan standar deviasi. Biasanya interval ini ditentukan dengan mengambil rata-rata ditambah atau dikurang dengan beberapa kali nilai standar deviasi. Misalnya, interval 1 standar deviasi dan nilai rata-rata adalah mu dikurang deviasi atau mu plus deviasi. Interval 2 standar deviasi adalah mu dikurang 2 deviasi, mu plus 2 deviasi, dan seterusnya. 2. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang mengandung parameter populasi atau seperti rata-rata varians, dan lain-lain. Dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam distribusi normal, interval
kepercayaan sering dihitung dengan menggunakan Z-cross untuk memperkirakan batas-batas interval mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya 95% atau 99%. 3. Interval prediksi adalah rentang nilai yang diharapkan dan dari observasi baru dalam distribusi normal. Interval ini digunakan untuk memperkirakan tentang nilai di mana nilai observasi baru akan jauh, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dari model atau distribusi yang digunakan. 4. Interval Z-scores adalah rentang nilai dalam satuan Z-scores dari nilai rata-rata distribusi normal standar. Interval ini berguna dalam menentukan probabilitas atau kejadian tertentu dalam distribusi normal dengan menggunakan nilai Z-cross yang sesuai. Distribusi normal baku. Rumus pada distribusi Gauss tidak lagi digunakan karena telah disiapkan daftar distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan deviasi sama dengan 1. Fungsinya dinyatakan dalam peubah acak Z. Rumusnya F Z sama dengan 1 per akar 2V E min 1 per 2 Z kuadrat. Dengan Z dalam interval min tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga. Rumus transformasi distribusi normal yang dibakukan. Perhatikan pada persamaan 1 dan 2. Distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku dengan menggunakan transformasi. Yang pertama ada F X sama dengan 1 per deviasi akar 2V E min 1 per 2 X min mu per deviasi kuadrat, yaitu Z sama dengan X min U per deviasi bagi distribusi populasi. Yang kedua itu ada F Z sama dengan 1 per akar 2V E min 1 per 2 Z kuadrat, yaitu Z sama dengan X min X bar per S bagi distribusi sampel. Nilai baku Z ditentukan dengan unsur-unsurnya. Contoh soal, dalam suatu populasi tinggi badan, pria dewasa memiliki distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 170 cm dan standar deviasi sama dengan 10 cm. Tentukan nilai baku Z jika seorang pria memiliki tinggi badan, yang pertama 160 cm, yang kedua 180 cm, yang ketiga 175 cm. Penyelesaiannya, rumus untuk menghitung nilai baku Z, yaitu Z sama dengan X min mu per deviasi. Untuk tinggi badan 160 cm, Z sama dengan 160 min 170 per 10 sama dengan min 10 per 10 sama dengan min 1. Untuk tinggi badan 180 cm, Z sama dengan 180 min 170 per 10 dikurang 10 per 10 sama dengan 1. Untuk tinggi badan 175 cm, Z sama dengan 175 per 100 min 170 per 10 dikurang sama dengan 5 per 10 sama dengan 0,5. Jadi nilai baku Z untuk tinggi badan 160 adalah Z sama dengan min 1, tinggi badan 180 cm dalam Z adalah Z sama dengan 1, tinggi badan 175 cm adalah Z sama dengan 0,5. Membandingkan antara rumus distribusi normal baku dengan rumus distribusi T. Distribusi normal baku, rumus sama dengan Z sama dengan X min mu per deviasi.
Penggunaan digunakan ketika memiliki data yang ketika memiliki data yang terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi yang diketahui, dan kita ingin menghitung nilai z-score untuk nilai spesifik atau menghitung probabilitas di bawah atau di atas nilai tertentu dalam distribusi normal. Kondisi penggunaan cocok untuk ukuran sampel besar, biasanya N sama dengan kurang dari 30, atau ketika populasi memang distribusi normal. Distribusi T, rumus T sama dengan X bar min mu per S atau akar N. Penggunaan digunakan ketika kita bekerja dengan sampel yang relatif kecil, kurang dari 30, dan kita ingin menghitung interval kepercayaan, melakukan uji hipotesis, atau menghitung distribusi samping dari mean sampel. Kondisi penggunaan digunakan ketika populasi tidak memiliki distribusi normal atau ketika ukuran sampel relatif kecil, kurang dari 30, sehingga kita tidak dapat mengasumsikan distribusi normal dari data. Perbedaan utama antara kedua rumus ini adalah pada asumsi tentang distribusi data dan ukuran sampel. Distribusi normal baku digunakan ketika data terdistribusi normal atau ukuran sampel besar. Sedangkan distribusi T digunakan untuk sampel kecil atau saat distribusi populasi tidak diketahui tetapi memiliki bentuk mendekati normal. Dalam prakteknya, pemilihan antara kedua rumus ini bergantung pada konteks analisis statistik yang dilakukan dan asumsi yang dapat dibuat mengenai data yang digunakan. Selanjutnya, hitunglah nilai Z sampai 2 desimal, lalu gambar sketsa kurvanya. Menentukan nilai Z pada sumbu Z, luas yang tertera dalam daftar F adalah luas daerah antara garis yang tegak lurus sumbu Z melalui titik Z, sama dengan 0 dan lengkungan kurva. Selanjutnya, dalam daftar F, di bawah kolom Z, carilah nilai Z sampai dengan 1 desimal, sedangkan desimal kedua didapat dari garis paling atas. Selanjutnya, dari daerah desimal yang terdapat pada kolom paling kiri ditelusuri, kemudian ditarik ke kanan dari Z di baris atas, ditelusuri turun ke bawah sehingga seolah-olah bertemu di satu titik koordinat. Maka titik tersebut merupakan luas yang dicari. Selanjutnya ada contoh soal untuk mencari Z. Sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Jika simpangan 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam. Pembahasan diketahui mu sama dengan 400, itu dari 400 jam yang daya tahan dari baterai tersebut, deviasinya 20, karena simpangannya ada 20 jam, X1-nya itu 400, X2-nya 434,4. Tanyanya, P buka kurung 400 jam kurang dari X kurang dari 434,4 jam. ZI sama dengan XI dikurang mu deviasi. Z1 sama dengan X1 sama dengan mu deviasi. Z1 sama dengan 400 dikurang 420. 420-nya dari mu dan deviasi sama dengan 0. Z2 sama dengan X2 dikurang mu dan deviasi. Z2 sama dengan 434,4 dikurang 420 sama dengan 1,72. Jadi P buka kurung 400 jam
kurang dari X kurang dari 434,4 jam. Hasilnya P 0 kurang dari Z kurang dari 1,72. Daerahnya bisa dilihat di kurva yang ada di sampingnya. Berdasarkan tabel distribusi normal, maka nilai luas daerah untuk 1,72 adalah 0,4573. Jadi peluang sebuah baterai bisa bertahan hingga 400 sampai 434,4 jam adalah 0,4573. Jadi di sini ada contoh 1. Luas daerah antara nilai Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Nah, ini kan 2,15 ini bilangan desimal. Kita ambil 2,1-nya. Kita lihat dari tabel Z-nya, cari 2,1, kita tarik sampai ke tengah, terus lalu yang kita ambil yang nilai belakangnya, yaitu 5. Kita jadikan desimal, jadi 0,05. Kita cari 0,05, kita tarik ke tengah, akhirnya ketemu, yaitu hasilnya 0,4842. Jadi luas daerah yang dicari yaitu 0,4842 atau kita persenin jadi 48,42%. Contoh yang kedua itu luas daerah Z kurang dari 1,96. Di sini kenapa kita ambilnya 1,96? Karena ini angka desimal. Yang pertama kita ambil dulu angka yang pertama 1,9. Di sini ada tabel Z. Kita tarik ke bawah 1,9, yaitu cari titik tengahnya 0,4750. Nah, yang kedua kita ambil angka yang belakangnya yaitu 6. Di sini ada 0,06. Kita tarik ke titik tengah yaitu 0,4750. Luas daerah. Jadi luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,96 adalah 0,4750. Luas daerah kurang dari Z sama dengan 1,96 adalah 0,5 ditambah 0,4750 sama dengan 0,9750. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.